Halo Mbak, Hai. boleh ganggu waktunya sebentar? Boleh. Kami dari Palpo Channel nih mau wawancara sebentar. Mau nanya-nanya tentang pinjaman online. Apakah Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Apriliani Muharasita di Palpo Channel. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pinjaman online atau yang lebih sering disebut vintage. Berikut adalah pandangan masyarakat dan pihak OJK terkait pinjaman online. Lalu tahu nggak tentang jenis pinjaman online yang ilegal itu apa aja? Aku tahu tuh kalau nggak salah Goodwit bukan ya? Yang gitu Dana cepat, uang pintar itu kalau nggak salah juga termasuk pinjaman yang Ilegal. ilegal. Oke. Nah, kalian berdua paham nggak tentang perbedaan pinjaman online ilegal dan legal? Kalau yang legal tuh pasti udah ada tempatnya khusus dan itu tuh terverifikasi gitu loh. Kalau misalnya yang ilegal tempatnya nggak tahu di mana. Ya uangnya dalam bentuk uang, tapi kita nggak tahu nih ada bunganya atau enggak gitu loh. Dan secara nggak langsung kalau misalkan yang legal mungkin masih bisa dipertanggungjawabkan, masih aman kita buat minjem. Tapi kalau yang ilegal kayaknya sangat takut membuat kita tuh berpikir dua kali untuk melakukan pinjaman di tempat itu, karena yang pertama keamanannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, lalu yang kedua mungkin dengan bunga yang mungkin lebih besar karena ya ilegal itu gitu. tadi Ya, ya. benar-benar. Oke Mbak, makasih banyak ya untuk Ya. waktunya. Kita mau nanya tentang pinjaman online. Apakah Mbak tertarik untuk pinjaman online? Kalau pinjaman online sih kurang tertarik, karena ya itu kalau pinjaman online itu bunganya biasanya besar. Oke. Jadi saya seorang mahasiswa kan belum perlu banget yang kayak gitu. Terus Mbak tahu nggak sih banyak pinjaman online yang ilegal itu? Berapa banyak? Kalau yang ilegal sih banyak ya, yang suka di SMS itu ada kan, pinjaman menawarkan pinjaman itu kayaknya ilegal. Oke. Terus Mbak paham nggak sih tentang perbedaan pinjam online legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu biasanya dia yang tidak ada izin di OJK, dan kalau yang legal itu ada izinnya dan bersertifikat. Dan yang pasti kalau yang ada izin itu data kita juga aman. Nah, terus pendapat Mbak tentang pinjaman online ini gimana? Pendapat saya sih ya mungkin cukup membantu ya bagi yang ada keperluan seperti itu. Ya lumayan, tapi kita harus siap sama bunganya tadi. Menurut Bapak bagaimana dengan pinjaman online atau vintage yang ilegal dan ilegal, Bapak? Iya, jadi kalau di internet itu sekarang juga banyak sekali penawaran buat masyarakat kita. Jadi kalau kita butuh uang sekarang searching di Google aja, nanti akan ketemu banyak sekali yang disebut financial teknologi yang menawarkan pinjaman. Nah, yang menawarkan pinjaman tuh memang ada yang sudah berizin dari OJK, tapi ada juga yang tanpa izin yang kita sebut ilegal tadi ya. Jadi fintech itu harus terdaftar. Jadi masyarakat juga kita minta kalau pinjem walaupun kepepet, pinjemlah kepada yang terdaftar. Nah, terdaftar di mana? Di OJK. Di OJK itu ada daftar finansial teknologi yang peer-to-peer lending yang terdaftar, ada jumlahnya 148. 148 sudah ada di OJK nama-namanya. Nanti kalau udah ada namanya tinggal dipilih, di searching di Google, diklik aja, nanti di situ bisa mengajukan pinjaman. Nah, selama 2 tahun terakhir 2018 sampai sekarang OJK itu sudah memblokir sekitar 3.000-an finansial teknologi yang tidak punya izin. Jadi banyak sekali. Oke, jadi itulah pandangan masyarakat dan pihak OJK terkait pinjaman online tersebut. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Palpos Channel. Saya Apriliani Maharasita pamit undur diri. Selamat siang. Terima kasih.